Aku benci anak tiriku. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Hendrawan adalah seorang pria berusia 40-an yang telah menghabiskan 8 tahun terakhir membesarkan putranya Riko sendirian. Sejak kematian istrinya saat melahirkan Riko, hidup Hendrawan berubah drastis. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam duka mendalam. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu mulai memudar. Digantikan oleh harapan baru, Riko kini menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan dan semangat hidupnya. Namun seiring berjalannya waktu, Hendrawan mulai merasakan kesepian. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Riko. Ia ingin memberikan sosok ibu kepada anaknya, seseorang yang bisa melengkapi keluarga kecil mereka. Suatu hari di sebuah rumah makan yang menjadi tempat langganannya, Hendrawan bertemu dengan Vina, seorang gadis cantik berusia 30-an yang bekerja di sana. Vina bukan hanya cantik, tapi juga sangat ramah. Senyumnya yang hangat dan sikapnya yang sederhana membuat Hendrawan merasa nyaman setiap kali ngobrol dengannya. Awalnya, perkenalan mereka hanya sebatas obrolan singkat saat Hendrawan makan. Tapi seiring waktu, perasaan Hendrawan mulai bertumbuh. Vina selalu tampak tulus dan perhatian kecil yang ia tunjukkan pada Hendrawan membuat pria itu merasa bahwa mungkin inilah waktu yang tepat untuk memulai kembali. Vina dan Hendrawan semakin sering menghabiskan waktu bersama. Setelah beberapa kali bertemu di rumah makan, Hendrawan memberanikan diri untuk mengajak Vina keluar di luar jam kerjanya. Mereka sering berbicara tentang banyak hal, dari kehidupan sehari-hari hingga impian-impian kecil yang pernah mereka miliki. Vina, meskipun tahu bahwa Hendrawan adalah seorang duda dengan anak laki-laki, tidak merasa ragu atau khawatir. Sebaliknya, ia merasa terharu melihat betapa besar cinta Hendrawan kepada Riko. Dalam setiap cerita Hendrawan tentang putranya, Vina bisa merasakan betapa hangat dan penuh perhatian pria ini terhadap keluarganya. Di sisi lain, Hendrawan semakin yakin bahwa Vina adalah wanita yang tepat. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena ketulusan dan kebaikan hatinya. Hubungan mereka semakin erat dan Hendrawan merasa bahwa inilah saatnya untuk mengenalkan Vina kepada Riko. Ia tahu bahwa Riko sangat merindukan sosok seorang ibu. Setiap kali melihat teman-temannya bersama ibu mereka, Hendrawan bisa melihat tatapan rindu di mata anaknya. Oleh karena itu, pertemuan ini sangat penting bagi Hendrawan. Ia berharap Riko bisa menerima Vina, dan mereka bisa memulai lembaran baru sebagai keluarga. Dengan penuh harap dan antusiasme, Hendrawan mulai merencanakan momentum pertemuan itu. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Langkah menuju kebahagiaan yang baru bagi mereka bertiga. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan dengan Vina, Hendrawan merasa inilah saat yang tepat untuk mengenalkan Vina pada Riko. Dengan penuh antusiasme ia duduk bersama Riko di ruang tamu, sementara Riko sibuk bermain dengan mobil-mobilan kecilnya. "Riko, ayah punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan," kata Hendrawan sambil tersenyum. Riko menoleh, matanya yang besar menatap ayahnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa ya?" "Ayah ingin kamu bertemu dengan seseorang, namanya Vina, dan ayah berharap dia bisa jadi ibu baru kamu." Suara Hendrawan lembut, penuh harapan. Ia tahu bahwa Riko selalu merindukan sosok seorang ibu. Mata Riko bersinar cerah. "Ibu baru?" tanyanya dengan suara penuh harap. Ia berdiri, rasa ingin tahunya semakin besar. "Kapan aku bisa bertemu?" Hendrawan tersenyum lega. "Hari ini nak, ayah akan memperkenalkan kalian sekarang." Beberapa saat kemudian Vina tiba. Dengan langkah yang sedikit ragu, ia masuk ke ruang tamu dan tersenyum pada Riko. Meskipun ia sudah mendengar banyak tentang Riko dari Hendrawan, bertemu langsung dengan anak kecil yang mungkin akan menjadi bagian dari hidupnya membuatnya gugup. "Riko, ini Tante Vina," ujar Hendrawan sambil memperkenalkan mereka. Riko menatap Vina dengan penuh rasa penasaran. "Hai Tante," sapa Riko dengan polos sambil tersenyum malu-malu. "Hai Riko," jawab Vina sedikit canggung, tangannya melambai pelan. Senyum tipis tersungging di bibirnya, namun tatapan matanya menunjukkan rasa khawatir. Ia tak tahu harus berkata apa selanjutnya.
Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah Riko suka padaku? Bagaimana aku bisa menjadi sosok yang nyaman baginya? Keheningan sempat melanda mereka bertiga. Hendrawan yang menyadari situasi sedikit kaku mencoba mencairkan suasana. Riko, kamu suka main mobil-mobilan kan? Tante Vina suka anak-anak yang suka mainan loh. Mungkin kamu bisa tunjukin mobil-mobilanmu ke tante? Riko mengangguk. Namun ada sedikit rasa kiku saat ia mengambil satu mobil mainannya dan menyodorkannya ke Vina. Ini mobil kesukaanku, katanya sambil menyodorkan mainan kecil berwarna biru. Vina tersenyum, menerima mobil mainan itu dengan lembut. Oh, bagus sekali. Ini mobil balap ya? Tanyanya dengan senyum yang berusaha tetap ramah, meski terdengar sedikit gugup. Iya, jawab Riko singkat, lalu menatap Vina dengan ekspresi penasaran. Tante bisa main mobil-mobilan juga? Vina tertawa kecil meski sedikit canggung. Mungkin, tante bisa belajar dari kamu ya? Mereka berdua terdiam sejenak. Riko menatap Vina, mungkin masih terasa asing dengan sosok wanita ini. Sedangkan Vina merasa bingung harus memulai percakapan seperti apa dengan anak yang baru dikenalnya ini. Meski ada rasa canggung, senyum Vina tetap terlihat tulus dan Hendrawan merasa ini adalah awal yang baik. Setelah beberapa lama, Riko mulai terlihat lebih nyaman dan bertanya, Tante suka makan es krim gak? Vina mengangguk dengan semangat, merasa senang karena Riko mulai berbicara lebih lepas. Suka sekali, kamu suka es krim rasa apa? Rasa coklat, itu paling enak, jawab Riko dengan antusias. Aku juga suka coklat, balas Vina sambil tertawa kecil, merasakan suasana yang mulai mencair. Meskipun pertemuan pertama ini diwarnai dengan momen-momen canggung, ada harapan besar di dalam hati Hendrawan. Ia yakin dengan waktu, hubungan Vina dan Riko akan berkembang menjadi lebih baik. Vina memang masih gugup, namun ia sudah menunjukkan usaha yang tulus untuk berinteraksi dengan Riko. Dan itu cukup bagi Hendrawan untuk merasa optimis. Tak lama setelah pertemuan itu, Hendrawan dan Vina memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Keduanya merasa hubungan mereka cukup kuat dan percaya bahwa Vina akan menjadi ibu yang baik bagi Riko. Upacara pernikahan sederhana, namun penuh kebahagiaan pun dilangsungkan. Di sana Riko terlihat sangat senang mengenakan pakaian rapi sambil sesekali memandang Vina dengan rasa penasaran. Kehidupan baru pun dimulai. Hendrawan merasa hidupnya kembali utuh. Riko akhirnya memiliki seorang ibu. Awalnya segala sesuatunya berjalan baik. Vina dengan lembut mencoba beradaptasi dengan perannya sebagai seorang ibu tiri. Dan Riko tampaknya senang memiliki seorang yang bisa mengurusnya selain ayahnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di rumah, bermain atau menonton acara favorit Riko di televisi. Namun seiring dengan kabar baik bahwa Vina hamil, kehidupan keluarga kecil mereka mulai sedikit berubah. Hendrawan sering bekerja keluar kota. Vina harus menjalani masa kehamilannya tanpa suami di sampingnya. Riko sebagai anak yang masih kecil menjadi satu-satunya orang yang selalu berada di rumah bersama Vina. Vina yang sedang hamil besar mulai sering merasa lelah dan terkadang suasana hatinya berubah-ubah. Saat ngidam, Vina sering meminta bantuan Riko untuk membelikan makanan atau menyiapkan sesuatu di rumah. Awalnya Riko menurut dengan senang hati, ingin membantu ibu barunya yang sedang hamil. Namun, lama-kelamaan ada ketegangan yang mulai terasa di antara mereka berdua. Riko yang masih kanak-kanak kadang merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, dan Vina dalam kondisi lelah mulai kehilangan kesabaran. Suatu malam, saat Hendrawan sedang bekerja di luar kota, Vina yang sedang ngidam es krim meminta Riko untuk membelikannya di warung terdekat. Riko meski merasa lelah tetap pergi dengan sepeda kecilnya, namun dia pulang lebih lama dari yang diperkirakan, membuat Vina merasa kesal. Kenapa lama sekali Riko? Tanya Vina dengan nada sedikit ketus. Riko yang kelelahan menjawab dengan polos. Tadi antri di warung tante. Vina menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan. Dan kali lebih cepat ya, katanya masih dengan nada agak kesal. Namun mencoba menahan emosi. Riko hanya mengangguk dan kembali ke kamarnya dengan rasa sedikit bingung. Meski tak ada pertengkaran besar, ada jarak yang mulai terbentuk antara Vina dan Riko. Vina dalam kehamilannya yang makin besar mulai kesulitan mengendalikan emosi. Dan Riko yang masih anak-anak merasa bingung dengan perubahan suasana di rumahnya. Ini adalah awal dari tantangan baru dalam kehidupan mereka. Tantangan yang harus dihadapi bersama sebagai sebuah keluarga. Pagi itu, Hendrawan sedang bekerja di luar kota. Ketika teleponnya tiba-tiba berdering, ia menatap layar, melihat nomor tak dikenal. Dengan perasaan ragu, ia mengangkatnya. Suara di seberang terdengar tegang dan serius. Pak Hendrawan, ini dari rumah sakit. Putra Anda Riko baru saja dibawa ke UGD. Keadaannya kritis. Anda perlu datang segera. Jantung Hendrawan seakan berhenti. Riko, apa yang terjadi?
tanyanya. Suaranya bergetar, antara kebingungan dan kepanikan. Namun operator rumah sakit hanya memberikan sedikit informasi. Dalam hitungan menit, Hendrawan langsung bergegas meninggalkan pekerjaannya dan menuju pulang. Perjalanan terasa panjang dan menyiksa. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang terjadi dengan Riko? Bagaimana bisa ia terluka? Pikiran buruk menghantui Hendrawan sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah sakit, Hendrawan langsung menuju UGD dengan nafas yang terengah-engah. Di sana ia melihat dokter dan perawat sibuk merawat tubuh kecil yang terbaring di ranjang. Mata Hendrawan terbelalak saat melihat Riko. Tubuh putranya yang mungil dipenuhi luka lebam, wajahnya pucat dengan mata yang sedikit bengkak dan bibir pecah. Di lengannya ada bekas memar ungu yang jelas terlihat. Luka-luka di seluruh tubuhnya, dari kepala hingga kaki begitu menyakitkan untuk dilihat. Riko, suara Hendrawan tercekat di tenggorokan. Ia berjalan perlahan mendekati anaknya, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihat. Tubuh Riko tampak rapuh. Ia seperti mainan rusak setelah terlalu sering dipukul-pukul. Air mata Hendrawan jatuh tanpa disadari, membasahi pipinya. Dokter menghampirinya, memberikan penjelasan medis tentang kondisi Riko. Banyak luka lebam di seluruh tubuhnya. Ini jelas bukan akibat kecelakaan biasa. Kami mencurigai adanya kekerasan fisik. Kekerasan fisik? Hendrawan menatap dokter dengan ketidakpercayaan. Apa maksud Anda? Siapa yang melakukan ini pada Riko? Saat itu, Pak Asep, tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan rumahnya Hendrawan, datang menghampiri dengan wajah tegang. Hendrawan, kita perlu bicara. Katanya dengan suara rendah. Hendrawan yang masih terpukul oleh kondisi Riko menoleh perlahan. Apa yang terjadi Pak Asep? Tolong katakan. Katanya dengan suara bergetar. Pak Asep menghela nafas panjang, wajahnya tampak penuh kesedihan dan ketidaknyamanan. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi Vina, istri Anda telah menyakiti Riko. Hendrawan membeku. Apa? Ucapnya hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dia yang memukul Riko. Kami tetangga-tetangga sudah lama curiga ada sesuatu yang salah. Kami sering mendengar Riko menangis, terutama ketika Anda tidak di rumah. Vina, dia sering memarahinya, bahkan memukulnya. Saya sendiri menyaksikan beberapa kali. Pak Asep berkata dengan nada penuh penyesalan. Hendrawan merasa tubuhnya lemas, seakan semua energi diserap oleh lantai di bawahnya. Ia jatuh tersungkur di kursi terdekat, tangannya bergetar. Tidak, itu tidak mungkin. Vina, dia mencintai Riko. Pak Asep menunduk. Maafkan saya, Pak Hendrawan. Saya tahu ini sulit, tapi Vina telah mengaku di kantor polisi. Dia mengaku telah menyiksa Riko. Hendrawan merasa dunianya runtuh. Semua kenangan indah yang ia bangun bersama Vina seolah-olah hancur dalam sekejap. Dia tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Wanita yang ia nikahi, yang ia percayai untuk menjaga ibu bagi anaknya, telah melakukan hal ini. Suara mesin monitor di samping tempat tidur Riko berdering pelan, menarik perhatian Hendrawan kembali ke putranya yang terbaring tak berdaya. Wajah polos Riko yang seharusnya dipenuhi senyuman ceria, kini penuh dengan luka dan penderitaan. Air mata Hendrawan mengalir deras, hatinya hancur melihat anaknya dalam kondisi seperti itu. Maafkan ayah, nak, bisiknya lirih di samping tempat tidur Riko. Hendrawan merasa bersalah, ia merasa telah gagal sebagai seorang ayah. Gagal melindungi anaknya dari bahaya yang begitu dekat dengan mereka. Rasa marah, kecewa, dan sedih bercampur aduk di dalam dirinya. Ia kemudian berdiri dengan gemetar, mengumpulkan kekuatan untuk berkata pada Pak Asep. Saya akan ke kantor polisi. Saya harus melihat Vina dan mendengar sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah berat, Hendrawan meninggalkan rumah sakit menuju kantor polisi. Hatinya dipenuhi dengan rasa marah dan kekecewaan yang tak terbendung. Bagaimana mungkin wanita yang ia cintai melakukan hal sekejam itu? Bagaimana mungkin Vina yang dulu terlihat begitu tulus kini menjadi sosok yang menghancurkan keluarganya? Malam itu, udara dingin menyelimuti rumah kecil mereka. Suara angin berdesir halus di luar. Sementara di dalam rumah, suasana terasa sangat mencekam. Vina terbaring di ranjangnya, perutnya yang semakin membesar terasa berat. Perasaan gelisah menghantui, ngidam datang tanpa henti. Kali ini bakso menjadi yang paling diinginkannya. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Warung bakso favorit mereka jauh di luar sana. Dengan ekspresi yang letih namun penuh tekad, Vina menoleh ke arah kamar Riko. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menghampiri pintu kamar anak tirinya itu. Ia mengetuk dengan keras, suaranya menggema di rumah yang sepi. Riko, bangun! Teriak Vina, suaranya penuh tekanan. Ibu mau bakso, sekarang juga. Riko yang sedang tertidur lelap terbangun dengan kaget. Matanya setengah terbuka. Tubuhnya masih lelah setelah hari yang panjang. Namun ia tahu jika ia tidak segera bangun, kemarahan ibunya akan semakin membesar.
Dengan langkah gontai, ia membuka pintu kamar dan berdiri di depan Vina. "Iya bu," jawabnya lirih, suaranya masih berat oleh kantuk. "Cepat, beli bakso di warung biasa, jangan lama-lama," perintah Vina dengan nada tajam, tatapannya penuh ketidaksabaran. Riko yang masih mengantuk berusaha menyiapkan diri secepat mungkin. Ia mengambil jaket tipis yang tergantung di kursi kamarnya dan meraih sepeda kecilnya yang sudah usang. Udara malam begitu dingin menusuk kulitnya yang kurus. Namun tanpa mengeluh ia mulai mengayuh sepedanya menuju warung bakso yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Waktu berlalu dan Vina mulai kehilangan kesabaran. Duduk di ruang tamu dengan perut yang semakin terasa berat, pikirannya dipenuhi kemarahan. "Kenapa lama sekali sih?" pikirnya dengan marah. Ia mulai merasakan emosinya mendidih dan perasaan lapar yang tidak tertahankan membuat semuanya semakin buruk. Setiap detik yang berlalu bagaikan jarum jam yang menusuk-nusuk kesabarannya. Setelah hampir 1 jam, akhirnya pintu rumah terbuka perlahan. Riko yang wajahnya memerah oleh angin malam muncul dengan bungkusan bakso di tangannya. "Ibu, ini baksonya," katanya dengan suara kecil, berharap sang ibu akan senang dengan apa yang dibawa. Namun Vina langsung berdiri, tatapannya penuh kemarahan yang membara. "Kenapa lama sekali sih Riko?" teriaknya, wajahnya memerah. "Kamu pikir ibu bisa sabar menunggu selama itu?" Riko terkejut dan hanya bisa berdiri di tempat, tak tahu harus menjawab apa. Ia baru saja menempuh perjalanan panjang dalam udara malam yang dingin. Namun itu tidak berarti apa-apa bagi Vina. "Ada antrian di warung bu," jawabnya pelan berusaha menjelaskan. Namun penjelasan itu tak membuat Vina tenang. Sebaliknya, ia justru semakin marah. "Antri? Alasan aja kamu. Kamu ini malas ya? Sudah ibu minta tolong malah kamu bikin ibu kesal," teriaknya sambil menyambar bungkusan bakso dari tangan Riko dengan kasar. Riko hanya diam, tubuhnya mulai bergetar. Ia merasa takut, tak tahu harus berbuat apa. Vina yang kini terlihat lebih seperti sosok asing daripada ibu melempar bakso itu ke meja dengan kasar dan menghampiri Riko dengan langkah cepat. "Dasar anak tidak tahu diuntung." Vino mulai memukul Riko dengan tangan kosong, menghantam lengan dan punggung anak itu. Pukulan demi pukulan mendarat dengan keras, disertai teriakan kemarahan yang makin menjadi-jadi. "Maaf bu, maaf." Riko menangis. Suaranya teredam oleh rasa sakit dan ketakutan yang menyelimutinya. Namun permohonan maaf itu tak mengurangi amarah Vina. Dalam kondisi yang sudah lelah dan emosional, Vina meluapkan semua frustasinya kepada Riko. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk bagi bocah kecil yang seharusnya sudah tidur tenang di kamarnya. Vina terus memukuli Riko hingga larut malam. Tanpa belas kasihan, tangis Riko menggema di rumah. Namun tetangga tak mendengar karena suara angin yang kencang di luar sana. Riko hanya bisa menahan tangis berharap penderitaan itu segera berlahir. Setelah puas melampiaskan kemarahannya, Vina akhirnya melepaskan Riko. Ia berdiri tengah-engah sementara Riko terpuruk di lantai, tubuhnya gemetar, memegangi lengan dan punggungnya yang penuh luka. Vina hanya menatapnya dengan dingin, tanpa perasaan bersalah sedikit pun. "Kamu emang anak gak berguna," gumamnya sebelum berjalan pergi meninggalkan Riko yang masih terisak di lantai. Riko hanya terdiam, menangis dalam heniknya. Tubuhnya terasa sakit bukan hanya karena pukulan fisik yang diterima, tapi juga karena rasa perih di hatinya. Ibu yang ia harapkan menjadi pelindung kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Malam itu, Riko tidur dengan tubuh penuh luka dan hati yang tersayat. Ini bukan pertama kalinya Vina melakukan hal tersebut, namun malam ini terasa jauh lebih menyakitkan. Suasana rumah yang seharusnya hangat, kini terasa dingin dan mencekam. Seakan tak ada lagi tempat yang aman bagi bocah itu. Hari itu, langit terlihat mendung sejak pagi, menandakan bahwa hujan mungkin akan segera turun. Di dalam rumah, suasana terasa semakin tegang. Vina yang perutnya semakin membesar bangun dengan perasaan tak sabar dan emosinya semakin mudah meledak. Hari demi hari sikapnya terhadap Riko makin buruk. Riko yang selalu berusaha patuh semakin sering menjadi sasaran kemarahannya. Pagi itu, Vina memanggil Riko dengan suara keras. "Riko, cepat sini!" teriaknya dari ruang tamu. Riko yang sedang duduk di kamarnya bergegas keluar dengan wajah cemas. "Iya bu, ada apa?" "Pergi, beli nasi ke warung," perintahnya dengan nada yang tajam. "Beli 1 porsi aja, cepat." Riko menunduk mengangguk tanpa berani membantah. Dengan cepat ia mengambil uang yang diberikan Vina dan bergegas keluar rumah untuk menuju warung nasi di ujung jalan. Ia tahu jika ia terlambat atau terlalu lama Vina pasti akan marah. Sesampainya di warung, Riko memesan 1 porsi nasi seperti yang diperintahkan. Setelah selesai, ia langsung pulang ke rumah. Berharap kali ini Vina tidak marah. Namun begitu sampai di rumah, seperti biasa Vina mengambil nasi itu tanpa sepatah kata pun. Ia duduk di meja makan menikmati nasinya dengan lahap.
tanpa mempedulikan Riko yang berdiri di sudut ruangan. Perut Riko keroncongan, tapi ia tak berani meminta. Ia hanya bisa menatap dengan perut yang lapar, berharap Vina akan membaginya sedikit nasi untuknya. Namun waktu berlalu dan Vina tetap makan sendirian, tak ada tanda-tanda atau kata-kata keluar dari mulutnya, apalagi perhatian kepada Riko. Anak itu hanya bisa menelan air liurnya berusaha mengabaikan rasa laparnya. Saat sore tiba, perut Riko semakin tak tertahankan. Lapar yang terus menghantuinya membuatnya merasa lemah. Akhirnya dengan keberanian yang tersisa, ia menghampiri Vina yang sedang duduk santai di sofa. "Bu, Riko boleh makan? Riko lapar sekali," kata Riko dengan suara lembut, berharap Vina akan sedikit berbelas kasihan. Namun Vina menatap Riko dengan pandangan penuh kebencian. "Makan? Kamu pikir ibu ini pelayan kamu?" bentaknya dengan kasar. Riko terperanjat, langkahnya mundur selangkah. "Tidak Bu, Riko hanya lapar," ucapnya. Suaranya mulai gemetar. Vina bangkit dari sofa dengan cepat, wajahnya penuh dengan amarah. "Kamu ini anak gak berguna, cuma tahu minta makan terus. Kerja apa kamu di rumah ini?" Tiba-tiba Vina menampar wajah Riko dengan keras, membuat bocah itu terhuyung ke belakang. Tamparan itu membuat mata Riko berair, tapi ia tidak menahan tangisnya. Ia tahu jika menangis, Vina hanya akan semakin marah. Tubuhnya sudah terbiasa menerima kekerasan. Namun kali ini rasa laparnya terasa jauh lebih menyiksa. Vina terus memarahi Riko tanpa henti. Tangannya yang dingin kembali memukul dan mencubit tubuh anak itu. "Kamu memang anak gak tahu diuntung," teriaknya. Amarahnya tak tertahankan. Riko hanya bisa menunduk, menahan sakit di tubuhnya dan di hatinya. Setelah puas meluapkan kemarahan, Vina kembali duduk dengan nafas terengah-engah. Riko yang tak tahan lagi dengan rasa laparnya memutuskan untuk keluar rumah. Ia tahu Vina tak akan memberinya makan. Dengan langkah gonta ia keluar dari rumah dan menuju ke rumah Pak Asep, tetangga yang selama ini selalu ramah padanya. Sesampainya di sana, Pak Asep yang sedang duduk di teras kaget melihat kondisi Riko. Bocah kecil itu tampak lemah dengan wajah pucat dan tubuh yang mulai kurus. "Riko, ada apa nak? Kenapa kamu di sini?" tanya Pak Asep dengan suara lembut. Riko menunduk, air matanya mulai mengalir di pipinya. "Riko lapar Pak, Ibu tidak memberi makan Riko." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pak Asep terdiam sejenak, merasa hatinya tersayat mendengar pengakuan itu. Ia segera mengajak Riko masuk ke dalam rumahnya dan memberinya makan. Riko makan dengan lahap seakan-akan ia sudah berhari-hari tidak menyentuh makanan. Sambil makan, Riko mulai bercerita tentang apa yang terjadi di rumah. Tentang bagaimana Vina sering marah, memukul dan tidak pernah memberinya makan. Pak Asep mendengarkan dengan serius, wajahnya penuh keprihatinan. "Ini tidak bisa dibiarkan Riko. Pak Asep akan mencari cara untuk menolongmu," katanya dengan nada tegas. Setelah selesai makan, Riko mengucapkan terima kasih dan pamit pulang. Namun ketika ia sampai rumah, bencana lain menunggunya. Vina sudah menunggunya di depan pintu dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu makan di rumah orang ya? Dasar anak gak tahu malu," teriaknya. Riko kaget dan hanya bisa diam. Tubuhnya mulai gemetar, tahu bahwa Vina akan meledak lagi. "Beraninya kamu makan di luar tanpa izin ibu." Vina melangkah cepat ke arah Riko. Lalu dengan penuh amarah, ia menarik kerah baju anak itu. "Kamu mau bikin ibu malu ya? Tanpa pikir panjang, Vina menyeret Riko keluar rumah. Di luar hujan mulai turun dengan deras, membasahi tanah dan menciptakan genangan air. Namun Vina tak peduli. Dengan penuh kebencian ia mendorong Riko keluar pintu dan membanting pintu rumah dengan keras, mengunci anak itu di luar. "Tidur di luar sana, biar kamu tahu rasanya," teriak Vina dari balik pintu. Riko berdiri di bawah guyuran hujan, tubuhnya menggigil kedinginan. Pakaian tipisnya segera basah kuyup, membuat tubuh kecilnya semakin lemah. Air hujan bercampur dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa selain merapatkan tubuhnya ke dinding rumah, mencoba mencari sedikit kehangatan dari hawa dingin yang menusuk. Suara hujan yang deras akan menenggelamkan isak tangis Riko, membuat malam itu terasa lebih sunyi dan menakutkan. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada pelukan hangat seorang ibu yang seharusnya melindungi. Di bawah langit yang gelap dan dingin, Riko merasa sangat sendirian. Di dalam rumah, Vina hanya mendengus puas. Ia tak peduli pada anak tirinya yang kini menggigil kedinginan di luaran. Baginya, rasa marahnya telah terlampiaskan. Namun di luar, setiap tetes hujan yang jatuh terasa seperti jarum yang menusuk tubuh Riko, membawa kesedihan yang tak terucapkan. Pagi itu langit yang semula kelabu menjadi terbuka, namun hawa dingin masih tersisa dari hujan lebat semalam. Beberapa warga kampung mulai keluar dari rumah, menjalankan rutinitas pagi seperti biasa. Namun pemandangan yang mereka temukan di depan rumah Hendrawan membuat mereka terkejut dan tak tega. Di pojokan rumah yang dingin dan basah, terlihat tubuh kecil Riko terbaring lemah di tanah. Pakaiannya yang tipis tampak penuh dengan lumpur dan basah kuyup.
Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya biru, wajahnya pucat pasi, ada bekas lebam di pipinya, lengan, kaki yang kurus menunjukkan luka-luka yang memar. Matanya tertutup, nafasnya terengah-engah, seakan setiap tarikan udara adalah perjuangan berat bagi anak itu. Beberapa tetangga yang pertama kali menemukannya segera berlari mendekat. "Ya Allah, Riko!" teriak seorang ibu dengan suara panik. "Anak ini kedinginan, cepat tolong ambilkan selimut." Pak Asep yang mendengar keributan dari luar rumah segera keluar. Wajahnya berubah pucat begitu melihat kondisi Riko. "Astagfirullah, kenapa bisa begini?" Ia langsung menghampiri tubuh kecil Riko, mencoba meraba nadi di pergelangan tangannya. Denyutnya sangat lemah. Beberapa warga lain pun berkumpul, namun tak ada satupun dari mereka yang sanggup menahan air mata. "Kasihan sekali nak, di mana ibunya? Kenapa sampai dibiarkan begini?" Seorang ibu berkata sambil menutupi mulutnya seakan tak percaya apa yang dilihatnya. Pak Asep bergegas mengambil selimut dari rumahnya dan menutupi tubuh Riko yang kedinginan. Ia segera mengangkat tubuh bocah itu dengan hati-hati. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Kalau tidak, aku takut dia tidak akan bertahan," ucap Pak Asep. Suaranya bergetar antara marah dan prihatin. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Asep bersama beberapa warga membawa Riko ke rumah sakit terdekat. Di sepanjang perjalanan, Riko hanya mengeluarkan suara nafas yang tersengal-sengal. Tubuhnya begitu lemah, Pak Asep berkali-kali berdoa, berharap anak ini bisa selamat dari kondisi mengenaskan yang menimpanya. Sesampainya di rumah sakit, tim medis segera membawa Riko ke ruang perawatan darurat. Dokter yang bertugas tampak serius memeriksa kondisinya. Anak ini mengalami hipotermia dan dehidrasi parah, banyak luka lebam di tubuhnya, kata dokter dengan nada cemas. Pak Asep menatap dokter dengan wajah khawatir. "Dok, apa dia bakal baik-baik saja?" "Semoga kita tidak terlambat," jawab dokter singkat sebelum kembali fokus menangani Riko. Di luar ruangan perawatan, Pak Asep terduduk lemas, hatinya dipenuhi perasaan kecemasan dan rasa bersalah. Ia sudah curiga sejak lama bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah Hendrawan. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan seburuk ini. Riko, anak kecil yang seharusnya hidup bahagia dengan ibu tirinya, kini terbaring tak berdaya di rumah sakit. Tak lama setelah Riko dibawa ke rumah sakit, beberapa warga yang masih berkumpul di sekitaran rumah Hendrawan mulai melontarkan pertanyaan, di mana Vina? Bagaimana mungkin seorang ibu bisa membiarkan anaknya seperti itu? Namun jawaban segera datang ketika suara sirene polisi terdengar mendekat. Beberapa petugas polisi turun dari mobil patroli dan langsung mengetuk pintu rumah Hendrawan. Vina yang tengah duduk di ruang tamu membuka pintu dengan wajah masam. Tak menduga kedatangan para aparat itu. "Anda Vina?" tanya seorang polisi. "Iya saya, ada apa?" tanya Vina dengan suara dingin dan penuh ketidaksabaran. "Saudari Vina, kami mendapat laporan bahwa Anda telah melakukan penganiayaan terhadap anak tiri Anda, Riko. Kami mohon Anda ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan." Vina langsung terdiam, wajahnya seketika pucat. Ia tak pernah menyangka bahwa tindakannya terhadap Riko akan berujung seperti ini. Warga yang melihat itu hanya bisa memandang dengan tatapan penuh kemarahan dan kebencian. Pak Asep yang baru kembali dari rumah sakit segera menjadi saksi utama atas kekejaman Vina. "Saya akan bersaksi, Pak. Saya sudah lama tahu bahwa Riko sering diperlakukan tidak manusiawi di rumah ini. Saya tidak bisa tinggal diam lagi." Petugas polisi langsung mengiring Vina masuk ke dalam mobil. Vina hanya bisa menunduk, tak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulutnya. Di dalam hatinya mungkin ada penyesalan yang mulai tumbuh. Tapi semuanya sudah terlambat. Para tetangga yang melihat kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala. "Kasihan Riko, anak itu tidak pantas diperlakukan seperti itu," gumam seorang ibu sambil menghapus air matanya. "Semoga dia selamat di rumah sakit." Di rumah sakit kondisi Riko masih kritis. Tubuh kecilnya dipenuhi dengan berbagai alat bantu medis. Perjuangan antara hidup dan mati, Pak Asep tak henti-hentinya berdoa. Berharap anak malang itu bisa pulih dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jauh dari segala kekerasan yang selama ini dia alami. Di balik setiap luka lebam di tubuhnya, tersimpan kisah pilu seorang anak yang hanya menginginkan kasih sayang, tetapi malah menerima kekerasan yang tak berperasaan. Warga kampung yang biasanya damai dan penuh kehangatan tak lagi sama setelah tragedi pagi itu. Mereka menyaksikan langsung bagaimana kejamnya dunia yang seharusnya penuh cinta bagi seorang anak. Kabar tentang kondisi Riko pun menyebar dengan cepat di lingkungan tersebut, dan warga lainnya mulai berdatangan di rumah sakit untuk melihat bagaimana nasib bocah kecil yang malang itu. Mereka tak habis pikir bagaimana seorang ibu tiri bisa tega melakukan hal sekejam itu kepada anak yang tak berdaya. Sementara itu di kantor polisi, Vina hanya bisa terduduk lemas di ujung ruang interogasi. Bayangan perbuatannya mulai menghantui pikirannya, tetapi sudah terlambat. Hendrawan melangkah berat memasuki kantor polisi. Suasana hatinya sudah hancur sejak kabar tentang apa yang terjadi pada Riko sampai di telinganya. Amarah dan kekecewaan memenuhi dadanya.
Di pikirannya hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana mungkin wanita yang ia percaya untuk menjadi ibu bagi Riko justru tega melakukan kekejaman seperti ini? Ia dipandu menuju sel tahanan tempat Vina ditahan. Sepanjang jalan tangannya mengepal erat berusaha menahan gejolak emosinya. Begitu sampai di depan sel, Hendrawan berhenti sejenak. Ia melihat Vina duduk terdiam di sudut ruangan. Wajahnya tampak lelah dan kusut. Mata Vina yang sembab mengangkat sedikit saat Hendrawan muncul. Lalu ia langsung bangkit mendekat ke jeruji sel. Hendra, aku... Suaranya serak, dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Vina mencoba meraih tangan Hendrawan dari balik jeruji besi, namun ia hanya menatap dingin. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada empati, yang ada hanya kekecewaan yang dalam. Lebih dalam daripada kata-kata yang bisa diungkapkan. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan, Vina? Suara Hendrawan berat dan penuh dengan luka. Ia menatap wanita di depannya dengan pandangan yang tajam. Seakan ingin melihat ke dalam hatinya yang gelap. Riko adalah segalanya bagiku, dan kamu menghancurkan hidupnya. Kamu menghancurkan keluargaku. Vina mulai menangis, air matanya mengalir deras di pipinya. Aku minta maaf, Hendra. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan saat itu. Aku hanya sedang tertekan. Aku tidak bermaksud melukainya. Aku menyesal. Tolong maafkan aku. Tapi kata-kata itu bagai angin lalu bagi Hendrawan. Permintaan maaf yang dulu mungkin bisa dia dengarkan kini tak ada artinya lagi. Maaf? Kamu pikir semua bisa diselesaikan dengan kata maaf? Suaranya bergetar. Penuh amarah yang selama ini ia pendam. Lihat apa yang sudah kamu lakukan pada Riko. Dia hampir mati karena kamu. Karena kelalaianmu. Karena kekejamanmu. Vina terisak lebih keras. Aku hanya ingin... Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku salah, sangat salah, aku tahu itu. Ia bersujud meraih bagian bawah jeruji, memohon di kaki Hendrawan, berharap ada setitik belas kasihan di sana. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku akan berubah, aku akan menjadi ibu yang baik, aku berjanji, Hendra. Namun Hendrawan menatapnya tanpa emosi. Kesempatan kedua? Hendrawan tertawa pahit, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena iba, melainkan karena kekecewaan yang tak bisa ia tahan. Riko tidak mendapat kesempatan kedua untuk tidak menderita di tanganmu. Setiap luka di tubuhnya, setiap tangisan yang dia keluarkan itu semua tidak bisa dihapus begitu saja. Vina hanya menangis lebih keras, namun Hendrawan tak bergeming. Dengan satu tarikan nafas panjang, ia melepaskan diri dari pemandangan memilukan di depannya. Hendrawan membalikkan badan hendak pergi, namun Vina memanggilnya lagi. Hendra, kumohon. Hendrawan berhenti sejenak, namun ia tak berbalik. Aku sudah memutuskan, tidak ada lagi yang tersisa di antara kita, Vina. Wanita bisa dicari lagi. Tapi anakku Riko, dia tidak bisa diganti. Kamu bukan seorang ibu, kamu tidak pantas mendapatkannya. Tanpa menunggu jawaban, Hendrawan berjalan pergi, meninggalkan Vina yang masih terisak di lantai dingin sel tahanan. Setiap langkahnya seolah membawa beban dunia di pundaknya. Namun ia tahu inilah keputusan yang harus diambil. Hatinya hancur, tetapi demi Riko ia harus kuat. Setelah kepergian Hendrawan, Vina terpuruk dalam kehampaan yang tak berujung. Di balik jeruji sel, waktu terasa berhenti. Hari-hari berlalu tanpa arti, dengan tangisan dan penyesalan yang menggerogoti hatinya. Setiap malam ia terbangun dengan bayangan wajah Riko, tubuh kecilnya yang lebam dan amarah Hendrawan yang menghantuinya. Vina mencoba berdoa, berharap Tuhan akan memberinya sedikit kedamaian. Tapi penyesalan yang begitu mendalam mengurungnya. Ia tahu tidak ada kata atau perbuatan yang bisa memperbaiki apa yang sudah ia lakukan. Setiap tetes air mata yang ia keluarkan hanya mengingatkannya pada kegagalannya. Sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai manusia. Kemudian di suatu malam yang sunyi, rasa sakit menyerangnya. Perutnya mulai berkontraksi, dan Vina tahu apa yang akan terjadi. Dengan tangan gemetar, ia memegang perutnya yang besar, merasakan sesuatu yang tak beres. Jeritan rasa sakit membuat tubuhnya terbungkuk, dan ia jatuh di lantai sel, menggigit bibirnya untuk menahan erangan yang semakin kuat. Ia keguguran. Dalam kesakitan yang luar biasa, Vina merasakan janinnya luruh. Rasa nyeri fisik seolah menyatu dengan penderitaan mental yang ia rasakan selama ini. Saat itulah, di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, Vina menyadari bahwa Allah telah mengambil kepercayaannya. Ia telah gagal tidak hanya sebagai ibu bagi Riko, tapi juga bagi anak yang belum sempat lahir. Ia merasa seluruh dunia telah meninggalkannya. Hendrawan mendengar kabar tentang keguguran Vina beberapa hari kemudian. Meski hatinya masih dipenuhi dengan amarah dan kekecewaan, ia merasa perlu melihat wanita yang pernah ia cintai. Meski hanya untuk memastikan bahwa ia tidak perlu lagi terikat dengan masa lalu. Ia datang ke sel Vina, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih tenang, namun tetap tak berbelas kasih. Ketika Vina melihat Hendrawan datang, ia langsung bersujud di lantai. Hendra, aku mohon. Aku tahu aku salah, aku menyesal. Aku mohon ampunilah aku.
Hendrawan diam sejenak, menatap Vina yang tampak semakin lemah. Tidak ada lagi cinta di hatinya, hanya sisa-sisa kekecewaan yang membekas. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku jaketnya dan meletakkannya di atas meja. Ini surat cerai, aku sudah menyiapkannya. Aku tidak bisa lagi bersamamu. Wanita bisa dicari lagi Vina, tapi anakku Riko tak akan pernah bisa digantikan. Selamat tinggal. Tanpa menunggu jawaban, Hendrawan berbalik dan pergi, meninggalkan Vina sendirian di selnya, tersungkur dalam penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia hapuskan.